Pada malam hari, di pulau tropis, kepiting kelapa keluar dari liang. Ia memanjat pohon kelapa, memetik buah, menjatuhkannya, lalu membukanya. Kepiting kelapa melakukan ini di darat, dekat rumah. Karenanya, tempat sampah dan makanan disimpan rapat. Kepiting kelapa adalah krustasea darat terbesar di bumi. Rentang kakinya hingga 1 meter, beratnya beberapa kilogram. Capitnya menghasilkan kekuatan hampir 2 kilonewton. Ini setara gigitan anjing besar. Kepiting kelapa memecahkan kelapa, membuka kait tempat sampah sederhana. Ia juga mencuri barang-barang berkilau, maka disebut pencuri. Kepiting kelapa tampak seperti makhluk asing, padahal ia tetangga pesisir kita di bumi. Dari dekat, ketam kenari mengejutkan dengan ukuran dan perisainya. Tubuhnya tanpa cangkang, ditutupi kitin tebal. 4 pasang kaki kuat ada di sisi. Di depan, ia punya sepasang capit asimetris. Satu lebih besar untuk memecah, yang lain lebih presisi seperti pinset. Matanya di tangkai bergerak terpisah, memberi pandangan luas. Antenanya mendeteksi bau di udara. Ketam ini menemukan bangkai dan buah dari jauh. Warnanya bisa abu-abu, kebiruan, atau kemerahan. Semua merangkak cekatan di batu dan akar. Ciri utamanya adalah cengkeramannya. Pencuri kelapa merusak serat di kulitnya. Ia mencari titik lemah dan membuka jahitan. Lalu menjatuhkan kelapa ke tanah, kemudian menghabisinya. Capitnya bisa memotong dahan tebal. Memecahkan cangkang kepiting lain. Mengatasi jaring kawat atau penutup, jika ada celah. Pencuri kelapa bekerja lambat dan metodis. Ia memegang buah dengan kakinya. Menggergaji dengan capitnya, memperlebar retakan. Hingga perlindungannya menyerah. Lalu daging di dalamnya menjadi santapannya. Ketam kelapa hidup di pulau-pulau Samudra Hindia dan Pasifik. Mereka mendiami hutan pantai, semak belukar, dan pinggiran desa. Siang hari, ketam kelapa bersembunyi di liang atau celah, menutup pintu masuk dengan daun. Malamnya, ia mencari buah, bangkai, telur, anak burung, dan hewan kecil, bahkan memakan sesama jenisnya. Ketam kelapa tidak tahan air dan bisa tenggelam, jadi ia tetap di darat. Ketam kelapa menyukai pohon dan tempat sampah berbau makanan. Mereka sering ditemukan dekat manusia, misalnya di Pulau Natal. Secara ilmiah, kelomang kelapa adalah kerabat kepiting pertapa. Namun, kelomang kelapa dewasa tidak memiliki cangkang. Perutnya ditutupi perisai keras. Insangnya telah berubah menjadi paru-paru. Ini berfungsi di udara. Di air, mereka hampir tidak bekerja. Larva kelomang kelapa berkembang di laut, yang mudah bersembunyi di cangkang untuk sementara waktu. Saat dewasa, kelomang kelapa membuangnya. Kelomang kelapa tumbuh lambat dan hidup puluhan tahun. Karena ini, ia rentan terhadap penangkapan. Bagaimana Anda melindungi halaman dan tempat sampah dari kelomang kelapa? Tulis di komentar. Kepiting kelapa sangat pantas disebut pencuri. Penduduk pulau sering bercerita tentang ulahnya. Ia mencuri panci, senter, atau sandal. Pagi harinya, barang-barang itu ditemukan di semak. Di Pulau Christmas, kepiting kelapa diusir dari tempat sampah. Ia membuka tutup dan menarik keluar kantong. Ada juga pengamatan yang mengerikan. Kepiting kelapa cepat membersihkan bangkai hewan di pantai. Kekuatannya cukup untuk mengolah kulit keras dan tulang kecil. Ilmuwan sudah lama mendeskripsikan ketam kelapa. Mereka menemukan jantan ketam kelapa umumnya lebih besar. Individu tua berganti kulit di ruang bawah tanah. Mereka tak berdaya selama berminggu-minggu. Betina ketam kelapa membawa puluhan ribu telur di bawah perutnya. Ia melepasnya ke laut. Larva ketam kelapa berenang ke darat. Mereka lalu beralih ke kehidupan darat. Ketam kelapa dewasa dalam bertahun-tahun. Jika dilindungi, ia tetap lestari. Jika dimakan, ia cepat punah. Ketam kelapa tampak asing, seperti alien. Tapi ia tetangga yang membobol pertahanan rumah. Ketam kelapa mengingatkan kita, ada banyak makhluk aneh di bumi. Ini kanal hewan bumi. Berlanggananlah, masih banyak makhluk aneh di depan. Sampai jumpa.